Sebetulnya sih ini plus minus ya, tapi alangkah lebih baik mungkin kalau misalnya 14 meter ini kan secara area itu kan kecil ya, tapi kalau ada plusnya itu ada di sekitaran Jakarta, bahkan di Jakarta, di pusat kota Jakarta, ini sangat membantu masyarakat ketika mobilitas, yang artinya membebani Jakarta dari kemacetan seperti itu sih. Tapi kalau misalnya 14 meter itu ternyata ujung-ujungnya jauh di Bogor atau di mana, ya sama aja gitu. Kalau menurut saya ya, karena saya sejauh ini juga masih single, menurut saya ini sangat apa ya istilahnya sesuatu yang saya impikan karena lebih banyak untuk me time-nya, kemudian juga ruangannya juga sangat nyaman begitu, dan saya suka tipe-tipe yang seperti ini. Mungkin preferensi orang beda-beda ya, tapi bagi saya ini salah satu yang nyaman banget gitu. Saya rasa ini harga yang cukup bersaing, artinya ya kan bagi kita generasi muda, apalagi yang tinggal di Jabodetabek khususnya gitu ya kan, yang sudah bekerja di sini, saya rasa ini perlu diketahui ya kan, kemudian perlu dicari tahu skema pembayaran dan lain-lainnya. Oke banget sih kalau dengar angkanya, terutama buat mereka yang preferensinya suka rumah yang tipe seperti ini. Pemirsa, akhir-akhir ini kembali ramai di tengah masyarakat karena subsidi rumah yang diberikan oleh pemerintah, khususnya oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia. Hal ini menjadi ramai karena ukuran subsidi rumah yang disediakan ini seluas 14 meter persegi. Dan ini menjadi ramai karena menimbulkan pro dan kontra. Pemirsa, sekarang saya sedang berada di dalam rumah subsidi ukuran 14 meter persegi, dan ini saya jalan dari paling dalam sampai ke pintu masuk rumah ini sekitar 7 langkah saja. Dan pemirsa, saya akan memulai untuk mereview bagaimana rumah subsidi 14 meter persegi ini ya. Ini pintu masuk, dan ketika pintu masuk kita masuk ini langsung ada di sebelah kiri saya ada sebuah sofa yang cukup untuk sekitar 2-3 orang. Ini mungkin bisa disebut sebagai ruang tamu, namun juga tidak bisa dipastikan sebagai ruang tamu, bisa juga disebut sebagai ruang keluarga karena di depannya langsung ada sebuah televisi beserta dengan kulkas di bawahnya. Lalu di sampingnya ini ada pantry kecil atau mungkin bisa disebut sebagai dapur yang langsung digabungkan dengan mesin cuci. Lalu di depan sofa ini juga ada meja, mungkin bisa disebut dengan meja makan atau meja serbaguna untuk beraktivitas bersama keluarga. Dan misalnya langsung saya akan melanjutkan dengan ada pintu ini yang menghubungkan dengan ruang tidur. Dan ini seperti yang dapat pemirsa lihat, di sebelah sini ada satu tempat tidur yang mungkin cukup untuk 2-3 orang. Mungkin 2 orang dewasa berserta dengan 1 anaknya gitu pemirsa. Dan lalu di sini langsung ada lemari baju, namun ilustrasinya seperti hanya gantungan baju saja gitu pemirsa. Nah, lalu di samping dari tempat tidur ini ada sebuah kamar mandi yang sempit juga gitu ya pemirsa. Ini seperti lorong kamar mandinya yang disediakan sebuah kloset, lalu juga ada sebuah wastafel. Dan di sebelah sininya itu ada tempat untuk mandi gitu pemirsa. Nah, itu mungkin gambaran dari rumah subsidi ukuran 14 meter persegi ini. Bagaimana nih pemirsa menurut Anda untuk rumah subsidi, apakah cukup dengan ukuran 14 meter persegi ini? Dan kalau banyak masyarakat yang menilai ukuran ini bisa dibilang cukup atau tidak, tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Namun jika untuk pribadi sendiri tinggal sendiri mungkin ini cukup, namun kalau misalnya untuk keluarga baru yang memiliki anak dan juga pasangan mungkin ini pas-pasan atau bahkan tidak cukup gitu pemirsa. Nah, itu yang dapat saya laporkan langsung dari gambaran rumah subsidi 14 meter persegi. Saya Regina Marcella, Haryadi Jamal, Daib.